Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Rahmawati dari kelas 10 AKL, nomor absen 25. Hari ini saya akan membahas materi tentang membekali diri melalui literasi digital versi jurusan akuntansi. Oke, yang pertama adalah explore jurusan akuntansi. Cari tahu tentang dunia akuntansi. Pengertian akuntansi ialah akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Yang B, dunia kerja akuntansi mencakup bidang apa saja? Yaitu ada 6 di sini. Yang pertama akuntan publik, akuntansi perpajakan, akuntansi auditor, akuntansi manajemen, akuntansi perbankan, dan akuntansi biaya. Oke, dari akuntansi publik itu, apa sih akuntansi publik? Akuntansi publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Pembinaan dan pengawasan akuntan publik dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Yang kedua ada akuntansi perpajakan, yaitu adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Yang ketiga ada akuntansi auditor. Auditor merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Laporan yang baik dan bagus adalah laporan yang telah diaudit. Audit dilakukan dengan standar audit yang ada. Yang ketiga ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi akuntansi yang dapat membantu para pemimpin bisnis agar bisa membuat keputusan keuangan yang sehat dan mengelola operasional harian mereka secara efisien. Lalu yang keempat ada akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah ilmu yang menghususkan diri dalam mempelajari peraturan dan standar yang berlaku untuk perkreditan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan pemberian kredit dan layanan keuangan lainnya. Selanjutnya ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua yaitu explore lulusan akuntansi. Perbedaan SMK dan perguruan tinggi. Ini aku nulisnya itu berdasarkan versi aku sendiri, jadi aku bikinnya itu 3. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan perbedaan SMK dan perguruan tinggi ialah SMK dirancang untuk memberikan pendidikan kejuruan kepada siswa agar mereka dapat langsung masuk ke dunia kerja setelah lulus. Program di SMK lebih praktis dan menekankan keterampilan spesifik yang dibutuhkan dalam industri tertentu. Sedangkan perguruan tinggi ialah seperti universitas atau institut, bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih umum dan mendalam dalam bidang akademis tertentu. Fokusnya adalah pada pengembangan pemahaman konsep dan teori. Yang kedua itu berdasarkan tingkat pendidikan. Biasanya SMK merupakan bagian dari tingkat pendidikan menengah. Siswa biasanya memulai SMK setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Sedangkan perguruan tinggi adalah tingkat pendidikan yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikan menengah. Ini mencakup universitas, institut, dan perguruan tinggi lainnya. Yang ketiga berdasarkan fokus program. Program di SMK lebih terfokus pada pelatihan keterampilan praktis dan persiapan langsung untuk pekerjaan tertentu. Contoh program di SMK termasuk kejuruan seperti teknik mesin, keperawatan, atau teknik informatika. Sedangkan perguruan tinggi ialah program di perguruan tinggi mencakup berbagai mata pelajaran dan cenderung lebih teoritis. Siswa di perguruan tinggi sering memilih jurusan tertentu seperti ilmu komputer, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial. Yang ketiga, explore soft skill dan hard skill yang harus dimiliki di dunia kerja akuntansi. Dan juga explore soft skill dan hard skill yang kamu miliki.
Soft skill. 1. Kemampuan komunikasi, 2. Kemampuan analisis, 3. Kemampuan pemecahan masalah, 4. Kemampuan manajemen waktu, dan 5. Kemampuan kerja tim. Hard skill. 1. Pemahaman akuntansi, 2. Penggunaan perangkat lunak akuntansi, 3. Pemahaman perpajakan audit, dan 4. Audit dan pengendalian internal. Skill yang sudah saya miliki yaitu di soft skill, kemampuan komunikasi, kemampuan manajemen waktu, kemampuan kerja tim. Sedangkan di hard skill, pemahaman akuntansi, penggunaan perangkat lunak akuntansi. Yang keempat, cari informasi tentang idola atau tokoh yang terjun ke dunia entrepreneur. Oke, di sini saya memilih idolanya itu ialah Melody dari ex-member JKT48 Gen 1. Melody Nurramdani Laksani SP, Sarjana Pertanian. Melody Nurramdani Laksani SP atau akrab dipanggil Melody, juga dikenal sebagai Melody JKT48 selama menjadi anggota JKT48 atau sekarang dikenal sebagai Melody Laksani, adalah salah seorang penyanyi Indonesia dan mantan anggota JKT48 generasi pertama yang berasal dari Bandung, Indonesia. Di sini ada kelahiran, pasangan, pendidikan, saudara kandung, orang tua, grup musik, dan juga film. Kalian bisa baca. Oke, next. Masih di yang A ya, explore biografi tokoh dan bidang usahanya. Di sini Melody JKT48 ini dia mempunyai bidang usaha di bidang entrepreneurnya itu yaitu cireng. Di sebelah kiri itu ada foto akun IG-nya gitu, cireng. Terus yang di sebelah kanan ada foto Melody lagi megang cireng, dan di tengahnya itu cirengnya. Jadi di tengah-tengah kesibukannya mengurus JKT48, General Manager JKT48 ini rupanya merintis usaha kuliner online bernama Cireng Gonjreng sejak November 2019 silam. Mengandalkan produk cireng gonjreng goreng, cemilan tradisional khas Jawa Barat ini sangat terkenal dengan level pedasnya yang menggugah selera. Lalu yang B, explore sikap dan skill tokoh tersebut. Ini skill, jadi dia itu banyak dapat penghargaan selama berada di JKT48 dan di ex-membernya juga banyak. Cuma karena kebanyakan jadi aku ngambilnya itu yang penting-penting aja. Di sini cuma ada 5 doang, yaitu peringkat 1 center, terus peringkat 3 senbatsu, peringkat 5 dan peringkat 3-nya lagi senbatsu juga. Ini dari tahun ke tahun, dari 2014, 2015, 2016, 17 sampai 2019 juga. Oke, lanjut. Sekarang sikap. Ini sebenarnya juga ada banyak, cuma aku ngambil yang paling sering aja dan paling sering dibicarakan sama fansnya dia, yaitu 3. 1. Suka menanam pohon. Karena dia suka menanam pohon, makanya dia itu jurusan Sarjana Pertanian. Terus 2. Suka sepak bola dan dia pendukung timnya itu MU. Dan yang ketiga, dia suka Bob Marley. Oke, yang terakhir C. Apakah lulusan akuntansi bisa terjun ke dunia entrepreneur? Tentu saja bisa, karena sebagai seorang pengusaha, pemahaman yang kuat tentang akuntansi dapat membantu kita dalam mengelola keuangan bisnis dengan lebih efektif. Anda akan dapat membuat dan menganalisis laporan keuangan, mengelola arus kas, menghitung laba rugi, dan memantau kinerja keuangan bisnis. Oke, sampai situ saja pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.